Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2.A.6 demonstrasi konseptual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Bersama saya Didi Muhyiddin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut, pengajar praktek Diana Puspita SPD MPD, dan fasilitator saya Bapak Yadi Gunawiyadi SPD MMPD. Nilai guru penggerak yang harus dimiliki ada 5, diantaranya 1 berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat inovatif, yang kelima kolaboratif. Sementara peran guru penggerak pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, selanjutnya menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Saya tentunya berpihak pada murid. Setelah menjadi guru penggerak, dalam setiap pembelajaran berpusat pada murid, dan yang dipentingkan dalam pembelajaran itu adalah murid. Perencanaan pembelajaran yang dibuat misalnya memuat model, strategi, dan sumber belajar yang benar untuk murid. Sebelum pembelajaran, saya akan bertanya pada murid bagaimana kabarnya, semangatnya, dan kebiasaan murid sebagai bentuk motivasi diri bagi murid. Kemudian membiasakan membuat kesepakatan pembelajaran atau kesepakatan kelas, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, menunjukkan ide-ide dan pendapat. Sebagai bentuk reflektif, saya sebagai guru penggerak akan menjadi hal yang rutin melakukan refleksi baik setelah pembelajaran maupun setelah melakukan kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Refleksi pembelajaran yang dilakukan yaitu bersama murid yang bertanya apakah mereka senang dengan pembelajaran hari ini, kemudian apakah mereka dapat memahami dari yang disampaikan saya hari ini. Kemudian refleksi diri saya lakukan secara rutin untuk melihat keberhasilan dan kekurangan dalam pembelajaran yang dilakukan bersama siswa. Kemudian meminta teman sejawat untuk memberi masukan terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, sebagai nilai mandiri, saya akan terus belajar untuk mendukung tugas saya sebagai guru. Saya mengikuti berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan oleh dinas terkait maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain melalui webinar. Selanjutnya, menggali referensi dan informasi melalui berbagai media untuk mendukung keilmuan saya dalam membuat perencanaan dan mengelola pembelajaran. Berupaya mengupgrade dan mengupdate kemampuan saya, terutama dalam bidang pendidikan dan
Bapak Ibu guru hebat, sebagai bentuk empati, saya mengembangkan bermacam bahan ajar agar proses pembelajaran tidak kaku dan membosankan. Memilih dan memodifikasi model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid dan karakteristik materi. Selanjutnya, membimbing siswa untuk menghasilkan suatu karya. Dan sekali mengajak siswa untuk belajar di luar kelas, itu di alam terbuka, di mana mereka akan menemukan berbagai ide dan suasana baru dalam mengeksplor bakat, minat, dan pengetahuan dasarnya. Kemudian memanfaatkan sarana IT dalam proses pembelajaran untuk menarik minat belajar siswa. Sebagai bentuk kolaboratif, saya terlibat aktif membangun relasi dan berkolaborasi dengan atasan, dengan sama guru, dengan orang tua siswa, juga dengan masyarakat. Kerjasama dengan rekan guru baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran. Diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam membahas perkembangan peserta didik. Saya juga aktif sebagai pengurus komunitas saya baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti KKG, GRI, dan kepramukaan. Yang sudah saya lakukan, pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan. Pembelajaran pun sesuai dengan bakat minat siswa. Berdoa sebelum belajar, dan selanjutnya saya melakukan tanya jawab tentang kabar mereka saat itu dan memotivasi siswa sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian yang sudah saya lakukan selanjutnya yaitu menyambut murid dalam kegiatan yang pagi. Laksanakan upacara setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional sebagai perwujudan dari sifat nasionalisme. Kemudian melaksanakan bimbingan pada kegiatan ekstrakurikuler. Laksanakan kegiatan senam pagi bersama setiap hari Sabtu. Diskusi dengan atasan dalam membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakan pelatihan kepada rekan guru tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila kekurangan kesalahan. Assalamualaikum